ya Rasulullah SAW bersabda juga, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk, karena dengan itu marahnya akan reda. Jika belum juga reda, hendaknya dia mengambil posisi tidur. Ini hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Inilah teknik manajemen emosi yang juga sangat-sangat canggih. Jadi teman-teman kalau lagi marah berdiri, langsung duduk. Ya, istighfar, astagfirullahaladzim. Masih marah, tidur aja, tidur, nggak apa-apa. Bahkan ya, tidak ada salahnya jika Anda tidur dengan perasaan marah. Memang beberapa terapis pernikahan menganjurkan untuk jangan pernah tidur dengan memendam rasa emosi. Masalah harus diselesaikan. Namun kondisi ini ternyata tidak selamanya bisa diterapkan pada semua pasangan. Kalau ibu kesel sama suami, entah kenapa sangat cemburu, ibu sudah duduk, udah istighfar ya, rebahan aja bu. Kalau ke bawah tidur nggak masalah. Banyak yang bilang jangan gitu, harus selesaiin masalahnya. Belum tentu itu bagus menyelesaikan, maksain di situ. Ya. Menurut Lisa Early McLeod, ini seorang konsultan pernikahan, mereka mengatakan begini, kami telah menemukan bahwa memutuskan untuk tidur dalam kondisi masih marah atau emosi negatif ternyata sering menjadi pilihan terbaik. Seseorang yang memutuskan istirahat dan tidur justru memungkinkan dirinya untuk membersihkan pikiran mereka. Ya, untuk mendapatkan pikiran lebih jernih keesokan harinya, sehingga pertengkaran biasanya diselesaikan dengan baik. Artinya kalau ada ibu-ibu kepengen harus selesai sekarang, harus selesai, belum tentu jadinya baik. Sudah istirahat dulu. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan begitu. Duduk nih udah kita istighfar, masih juga gemes banget, udah tidur aja deh. Ya, tidur dulu sebentar ya. Sebelum tidur ya mungkin minum dulu kan gitu ya. Nah, ini tidak mencari siapa yang jadi pemenang ya. Karena pertengkaran suami istri itu seringnya ingin menunjukkan kekuatan. Gue menang nih gitu. Padahal kan kita mencari solusi. Ingat baik-baik ini. Ya. Dan itu tadi ya, kalau kita ngomong sama suami atau sama itu kata tapi itu sering banget ya, kamu cantik tapi itu nyebelin itu. Ya. Jadi kalau mau bilang sama suami ya, ngomong aja apa yang disampaikan. Ya, aku pengen dipeluk, peluk dong ya. Supaya telinganya suami ngerti, aku mau dipeluk, peluk dong ya, peluk aku dong. Jadi jalan di telinganya, peluk aku gitu ya. Dan siapa ya? Pamit lagi ya. Ya, saya udah itu nggak bu, tenang aja. Ya, udah ada stopwatch ya. Siapa yang berusaha menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Hadisnya sangat sahih Abu Daud dan Tirmizi ya. Jadi Bu, kalau kita nahan, nggak nyemprot suami atau suami juga nggak nyemprot ya, marahin istri, apalagi di depan orang, maka ya Allah bangga pada kita dan kita boleh ya memilih bidadari yang dikehendaki. Kalau kita merasa pasangan di dunia kita ini nyesarain, ngeselin, bersabarlah. Di dunia itu cuma sebentar ya. Next kita akan dapat yang lebih asik. Ya, inilah yang kita harus pahami sehingga ya kelolalah cemburu itu menjadi rasa sayang ya dengan cara itu tadi, naikkan feeling emosi ke atas sehingga nanti ini akan mempengaruhi pikiran dan perasaan ya. Begitu kira-kira, saya kembalikan lagi Fadila, barangkali ada yang mau ditanyakan. Baik, bagaimana tips-tipsnya nih Bu Aisyah supaya kita ini pas marah ini kan levelnya dari yang bawah tadi. Kemudian supaya bisa sadar, langsung loncat ke atas. Itu seperti apa? Karena kadang kita kan keterusan gitu, bahkan supaya segera aware bahwa oh ini saya di level yang buruk, ini harus pindah ke energi yang positif. Yang pertama. Kemudian tadi ada memang kita diajar untuk sabar, tapi apa sih bedanya antara sabar dengan implementasinya seperti apa? Kalau kita diam kemudian memendam, tapi sebenarnya masih belum ikhlas sih, masih memendam emosi. Nah ini sabarnya tuh seperti apa? Kalau diam apa menyelesaikan masalah atau justru harus diungkapkan seperti apa? Itu dulu dok. Ya, baik. Terima kasih Bu Fadila membacakan pertanyaan-pertanyaan ya. Baik. Ya, supaya kita tetap sadar untuk bisa menaikkan level emosi, yang pertama adalah tahu bahwa di otak kita ada otak emosi. Makanya langkah pertama ini tadi kita belajar sama-sama bahwa di otak kita tuh ada otak emosi yang Allah desain sedemikian rupa. Dan di riset atau diobservasi oleh ilmuwan ternyata dia bertingkat-tingkat, dia punya jenis emosi dan karena setiap emosi ada frekuensinya, makanya dia ada levelnya gitu. Jadi kalau ditanya tipsnya bagaimana, kita tahu dulu bahwa di diri kita itu ada level emosi. Itu yang saya pakai selama ini. Tahun 2000 saya belajar tentang level emosi, disitulah saya jadi ngerti, kita punya emosi. Kadang-kadang pada saat turun sedang kesel itu juga wajar, lumrah. Sekarang banyak ada istilah ya, it's okay not to be okay. Artinya kalau lagi sedih, nggak apa-apa juga sedih. Biarin, kasih waktu dirinya untuk sedih dulu.
Kalau lagi misalnya kesel terhadap sesuatu, oke, silakan kasih waktu dulu keselnya itu, ya. Nah, tetapi yang diminta adalah cepat-cepat naik ke atas, ke level yang lebih mutmainnah, lebih bagus frekuensinya. Kenapa? Banyak keuntungannya, banyak keuntungannya. Jadi boleh Bu Aisyah, kadang-kadang kita sedih dulu, boleh, kasih waktu dulu. Tetapi cepat-cepat naik ke atas. Artinya kalau lagi sedih nggak usah lama-lama Bu. Bahaya soalnya kalau sedih lama-lama makin turun, makin turun, makin turun. Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan kedua tadi. Gimana maksudnya sabar? Sabar itu kalau dari bahasa kamus bahasa Indonesia itu artinya menahan. Ya, kita menahan untuk tidak melakukan teknik yang ekspresif gitu. Jadi dari artian sabar ini, ilmuwan juga membuat sebuah klasifikasi manajemen emosi. Jadi selama ini ternyata ada orang untuk emosinya ini ada yang namanya supresif, ya. Dia neken terus, neken emosinya, tekan emosinya, ya. Menekan, jadi bukan menahan, menekan. Sehingga emosi turun terus. Marah karena ditekan, akhirnya jadinya ya, jadi pengen buru-buru, tekan, akhirnya jadi takut, dia makin turun kan. Itu namanya supresif. Ya. Apa yang terjadi? Memang orang di sekeliling tidak jadi knowing, nggak jadi bising, ya. Tapi dirinya sakit karena kita tekan terus, tekan. Akhirnya dia masuk ke dalam tubuh, masuk di jantung, masuk di sel-sel. Itu namanya supresif. Ya, itu yang disebut diam tapi nesu, bukan diam yang sabar. Diam yang dorong. Itu gaya kita kan masuk gini dia, ya. Itu supresif. Nah, ada lagi manajemen emosi orang yang ekspresif. Baru muncul di otak, belum lagi masuk ke jantung, dia udah ngomongin, udah dimarahin orang itu. Lagi ngantri, ada yang nyelak, ada yang lewat, kita langsung marahin, woi Bu, belakang. Wah, itu namanya jenis manajemen emosi yang ekspresif. Ya. Apa keuntungannya orang ekspresif? Dia nggak sakit, orang lain yang sakit hati. Kan gitu. Ya. Nah, untuk itulah makanya ada teknik lagi yang disebut releasing. Releasing ini adalah detailnya dari sabar. Releasing, melepaskan pelan-pelan. Atau kalau di dalam level emosi namanya mengangkat. Jadi yang disebutnya sabar itu adalah sesuatu yang ditahan, tapi kita ngangkat emosi ke emosi yang mutmainnah. Ya, ini lagi jalan, ini lagi ngantri, mau nonton, ada yang nyelak. Kita udah ngantri setengah jam, nyelak dari depan. Kita nih kalau misalnya badan ini sebetulnya sudah bikin manajemen emosi yang spontan, yaitu tarik nafas dalam, menghela nafas. Kan gitu ya. Gitu. Nah, itu releasing gitu. Atau karena kita umat Islam sudah diajarkan teknik istighfar, releasingnya istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu masuk kategori sabar. Kenapa? Karena di dalam ayat itu sabar dirangkaikan dengan sholat. Berarti itu adalah sesuatu yang kaitannya dengan ikhtiar, dengan gerakan. Ya, jadi sabar ini yang diminta adalah sabar yang membentuk manajemen emosinya adalah releasing, bukan suppressing. Dan bukan lagi yang ekspresi. Ya, nah itulah.